Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romalina Purba, NIM 0104191014 dari kelas Manajemen Dakwah B semester 7. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh. Yang pertama yaitu ketentuan umum. Pada pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah serta tempat, waktu, dan syarat tertentu. Selanjutnya pada bab 2 jemaah haji pasal 4, setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam yang dapat mendaftar sebagai jemaah haji dengan membayar setoran awal dan menyerahkan salinan dokumen kependudukan yang sah. Selanjutnya, pasal 5 persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 meliputi yang pertama berusia paling rendah 18 tahun dan sudah menikah, yang kedua memenuhi persyaratan kesehatan, yang ketiga melunasi BPIH. Selanjutnya, pasal 6, jemaah haji berhak yang pertama mendapatkan bukti setoran dari BPJS, BPIH, dan nomor porsi dari menteri. Yang kedua, mendapatkan bimbingan manasik haji dan menteri lainnya di tanah air dalam perjalanan dan di Arab Saudi. Selanjutnya, penyelenggaraan ibadah haji reguler. Pasal 10, penyelenggaraan ibadah haji reguler menjadi tanggung jawab pemerintah. Pasal 11, perencanaan haji reguler meliputi yang pertama, penetapan dan pengisian kota, B, penetapan BPIH, C, penyediaan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan kesehatan. Dan pasal 12 yaitu Menteri menetapkan kota haji Indonesia dan kota haji provinsi jamaah haji reguler. Selanjutnya, biaya penyelenggaraan ibadah haji pada pasal 44. BPIH bersumber dari BP, anggaran pendapat dan belanja negara, nilai manfaat dan efisiensi, atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Pasal 52. 1. KBHU wajib memiliki izin penyelenggaraan bimbingan dan pendampingan ibadah haji dari menteri. Yang kedua, izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan setelah KBIHU memenuhi persyaratan. Selanjutnya, penyelenggaraan ibadah haji khusus. Pasal 58. Untuk mendapatkan izin PHIK, badan hukum harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, dimiliki dan dikelola oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam. Yang kedua, terdaftar sebagai PPIU yang terakreditas. Yang ketiga yaitu memiliki kemampuan teknis, kompetensi personalia, dan kemampuan finansial untuk menyelenggarakan ibadah haji khusus yang dibuktikan dengan jaminan bank. Dan yang terakhir, memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan ibadah haji. Selanjutnya, penyelenggaraan ibadah umroh. Pasal 86. Yang pertama, perjalanan ibadah umroh dapat dilakukan secara perseorangan atau berkelompok melalui PPIU. Yang kedua, penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh dilakukan oleh PPIU. Yang ketiga, selain oleh PPIU, penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh dapat dilakukan oleh pemerintah. Dan yang terakhir yaitu koordinasi. Terdapat pada pasal 107, penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Tugas penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh menteri. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.